A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta keselamatan. Alhamdulillah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Ningrum dari bidang RPK dan Mas Susilo Aryan Arfah. Maaf sebelumnya Mas, biar akrab ini manggilnya siapa ya? Terserah Mbak, bisa Mas Susilo, bisa Mas Ari. Kalau mau yang pendek Mas Ari, tapi kalau mau yang panjang ya Susilo juga nggak apa-apa. Oke, saya panggil Mas Ari aja ya. Dari bidang apa Mas? Bidang hikmah. Pada malam hari ini Mas Ari sebagai partner saya di Mas Podcast ya. Oke, baik, di sini kami akan membahas tema tentang hakikat penciptaan manusia. Sebelumnya, menurut Mas Ari, apa sih pengertian manusia dan mengapa manusia diciptakan? Baik, manusia itu kan sejatinya makhluk ciptaan Allah ya, yang diciptakan dari tanah, yang kita semua asalnya dari Nabi Adam alaihissalam, seperti itu. Nah, manusia itu tujuan diciptakannya di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Allah menciptakan manusia itu bukan semata-mata untuk menjalankan hidup yang merasa abadi di dunia, itu tidak, tetapi hakikat kita yaitu hanya beribadah kepada Allah. Jadi kehidupan kita ini ya dari kehidupan kita di dunia ini tujuannya yang pertama untuk beribadah kepada Allah, seperti itu. Bahkan saat kita masih di kandungan ya, di alam roh, itu sebelum kita lahir ke muka bumi ini pernah Allah telah bertanya kepada kita dan kita menyanggupi perjanjian itu, bahwasanya apabila kita dilahirkan ke muka bumi ini berarti kita sudah siap untuk beribadah kepada Allah, seperti itu. Oke, baik Mas. Terus kan itu kan kalau tujuan manusia diciptakan itu kan juga ada sebagai khalifah dan sebagai makhluk yang memakmurkan bumi. Itu kalau menurut Mas Susilo itu Mas Ari itu bagaimana ya? Oke, jadi kalau dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yaitu malaikat bertanya kepada Allah. Dan Allah menyebutkan bahwasanya sesungguhnya penciptaan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi itu. Sebenarnya malaikat pada pernyataan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu meragukan terkait penciptaan manusia itu, karena malaikat mengetahui bahwasanya nanti ke depannya manusia ini bakal saling bertumpah darah gitu, saling berselisih saat mereka diciptakan. Sehingga malaikat tidak yakin dengan makhluk yang disebut manusia itu Allah ciptakan di muka bumi ini. Tetapi di akhir ayat Allah menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah tuh lebih maha tahu ya, terkait apa yang dimaksud atau yang diciptakan itu, sehingga apa yang diciptakan oleh Allah itu khususnya kita umat manusia itu semata-mata tidak sia-sia. Tujuan yang utama memang beribadah, kemudian menjadi khalifah di muka bumi. Karena kenapa kita harus menjadi khalifah? Karena di dunia ini kalau kita berharap hanya kepada binatang, kan binatang ini tidak memiliki akal sehingga sia-sia gitu. Muka bumi ini tidak ada
tidak ada yang dihiasi atau tidak ada perkembangan atau mekanisme yang berjalan sesuai dengan kodratnya seperti itu. Tapi adanya hadirnya manusia di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin dan juga menata dunia ini agar lebih baik lagi seperti itu, dan juga berorientasi kepada akhirat agar tetap beribadah kepada Allah seperti itu. Baik Mas, terima kasih. Untuk kalau menurut Mas sendiri, Mas Ari, untuk teori penciptaan manusia itu kan juga banyak ya diciptakan oleh manusia-manusia itu, kayak Darwin itu juga mempunyai teori revolusi manusia. Kalau menurut Mas Ari itu bagaimana? Oke, mungkin saat kita naik ke SMA ya, sekolah menengah pertama itu mungkin kita belajar sejarah atau IPS waktu itu kita diantarkan atau disampaikan terkait pencipta asal muasal manusia itu dari kera seperti itu, dari manusia purba atau ada sejenisnya lah seperti Meganthropus dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam sains hal itu dibenarkan, tapi kalau di dalam Al-Quran atau kita yang sebagai umat muslim yang berpedoman kepada Al-Quran dan percaya atas firman-firman Allah, maka hal itu sangat bertentangan gitu. Kalau semisal asal usul kita ini dari kera atau dari monyet ya, berarti kera yang saat ini hidup di muka bumi itu sudah tidak ada. Karena mungkin beberapa tahun ke depan mereka sudah berubah menjadi manusia, tetapi faktanya tidak. Kita berasal dari air yang hina, air mani, kemudian kita berasal dari air yang hina itu, kemudian masuk ke alam roh di mana ibu kita mengandung selama 9 bulan dan akhirnya terciptalah manusia. Nah, itu sebenarnya sudah secara jelas dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu, bukan berasal dari kera. Kera itu adalah sebangsa atau hewan, sebangsa dari bangsa hewan itu, sehingga tidak bisa dia tiba-tiba berubah menjadi manusia. Itu sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan pedoman kita Al-Quran. Nah, kalau menurut teori Darwin kan menjelaskan seperti itu, bahwasanya manusia itu berasal dari kera, kemudian kera itu berevolusi hingga menjadi manusia yang sempurna. Kalau seperti itu ya kita lihat masih banyak kera yang ada di dunia ini gitu. Dan nyatanya kera dari lahir sampai mati pun tidak bisa berubah gitu, atau bahkan kera-kera yang kecil itu dari dia lahir sampai besar ya segitu-gitu aja gitu, nggak bisa berubah menjadi manusia dan juga tidak berakal. Sedangkan kita manusia kan makhluk yang begitu sempurna seperti itu. Bahkan kita juga diberikan akal dan nafsu, berbeda dengan malaikat dan binatang. Kalau malaikat hanya diberikan akal, tetapi mereka tidak diberikan nafsu, sehingga dalam penciptaannya dari awal penciptaan sampai akhir dari kiamat nanti itu mereka hanya beribadah kepada Allah. Sedangkan kalau binatang hanya dibekali oleh nafsu, sehingga mereka dalam perbuatannya dari lahir sampai mati punya tidak ada tidak ada suatu pemikiran gitu, sehingga mereka hanya hidup, makan, dan juga meneruskan keturunan. Berbeda dengan kita manusia. Manusia ini merupakan makhluk yang sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti itu, Mbak Ningrum. Oke, baik Mas. Terima kasih. Tadi kan Mas Ari bilang manusia itu diciptakan dengan sempurna. Implementasi manusia diciptakan dengan sempurna itu maksudnya gimana ya? Oke, baik. Mungkin implementasinya. Kita sebagai umat manusia yang diciptakan sebagai umat yang sempurna. Nah, seringkali ini yang menjadi masalah bagi tiap-tiap individu itu, karena merasa bahwasanya dirinya tuh kurang sempurna atau membandingkan dirinya dengan orang-orang lain gitu. Taraf kehidupan yang lebih layak itu dibandingkan dengan orang-orang lain. Padahal sejatinya kita dilahirkan itu sudah dalam keadaan yang sebaik-baik mungkin dan juga sesempurna mungkin seperti itu. Dalam Quran surat At-Tin telah dijelaskan bahwasanya penciptaan manusia itu Allah telah menciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Itu sehingga kita wajib bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Nah, kemudian menjadi makhluk yang sempurna daripada makhluk yang lain itu yaitu tadi yang pertama, kita nih menjadi makhluk yang dilahirkan itu saat lahir ke muka bumi. Setelah itu kan saat pertama kita berada di alam roh, memang kita telah bersumpah dan berjanji kepada Allah bakal mengikuti atau menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Namun saat kita telah lahir ke muka bumi,
ingatan tersebut itu dilupakan sehingga kita benar-benar nggak ingat kejadian di alam roh itu seperti apa. Nah, disitulah manusia mulai memilih jalannya sendiri-sendiri. Apakah dia ingin taat kepada Allah atau malah menyekutukan Allah. Nah, itu suatu kebebasan bagi manusia. Beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau malaikat dari dia diciptakan sampai dia sampai di yaumil akhir nanti mereka hanya beribadah kepada Allah, mulai dari ada yang khusus hanya berzikir, ada yang sujud, ada yang ruku, dan itu sudah menjadi ketetapannya. Mereka juga tidak memprotes hal tersebut karena memang mereka hanya diciptakan hanya memiliki akal semata, berbeda dengan manusia yang memiliki nafsu, sehingga manusia ini seimbang antara binatang dengan malaikat itu seimbang gitu. Kita berada di tengah-tengah di antara itu dan menjadi makhluk yang sempurna, dan itulah implementasi sebagai makhluk yang sempurna. Dan yang tadi juga saya sebutkan, misalnya kita sebagai manusia itu harus bersyukur dengan keadaan yang telah Allah ciptakan itu. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan manusia-manusia yang lain gitu, karena sejatinya setiap orang tuh memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kekurangan itu kita tutup dengan kelebihan, sehingga kelebihan itu tidak mungkin ada pada orang lain. Nah, kelebihan itu yang menjadi faktor yang bisa menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, itu sehingga perlu wajibnya untuk bersyukur gitu. Jangan cepat insecure kalau yang sekarang ya, bahasa sekarang seperti itu. Nah, jadi harus mensyukuri apa yang ada sesuai dengan penciptaannya, karena Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baik mungkin. Nah, seperti itu Mbak Ibu. Oke, baik Mas. Ilmu semua ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, menurut Mas Ari ya, hak dan kewajiban manusia itu sebagai hamba itu apa aja ya, Mas? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal jinna wal insan illa liya'budun. Kami telah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, tujuan utama penciptaan manusia atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu yang hanya beribadah kepada Allah, seperti itu. Kemudian yang tujuan kedua tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian menjadi pemimpin ya, khalifah itu pemimpin di muka bumi, sehingga dia yang akan menata bagaimana bumi ini seperti apa gitu. Bayangkan kalau Allah menciptakan bumi, kemudian tidak ada isinya, atau mungkin hanya diciptakan binatang di dalamnya, maka dunia ini mungkin bentuknya tidak seperti ini. Seperti hanya mungkin ada binatang dan tumbuhan, sehingga ya seperti sia-sia gitu, kurang ada keseimbangan gitu, kurang ada mutualisme yang saling berkesinambungan. Tetapi adanya manusia itu tujuan untuk menjadi pemimpin di muka bumi seperti itu, dan juga pemimpin bagi umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain, seperti itu, menjadi pemimpin dari makhluk, misalnya makhluk jin dan juga malaikat, karena sesungguhnya makhluk yang paling sempurna penciptaannya adalah manusia, seperti itu. Nah, untuk yang tujuan utama yaitu beribadah. Nah, ini yang seringkali manusia itu lupa atau lalai. Dalam penciptaannya dipikir implementasinya tuh bukan untuk beribadah atau bukan untuk pada masa akhir, tetapi hanya menganggap dunia ini abadi selama-lamanya, sehingga dalam perbuatannya dia tidak berimplementasi kepada akhirat, sehingga dia terlalu bebas dalam menghidup di dalam dunia ini, berimplementasi kepada uang. Nah, itu yang menjadi suatu kesalahan terbesar dan juga kerugian. Padahal Allah menciptakan kita tuh tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah, bukan malah berfoya-foya ataupun menikmati dunia ini seperti dunia itu abadi kekal selamanya. Padahal dunia ini hanya fana, seperti itu. Kita hidup di dunia ini nggak lama. Cuman bagi kita terlalu lama ya, karena mungkin rata-rata umur manusia itu 63 tahun. Tetapi di akhirat 63 tahun itu hanya beberapa jam saja gitu. Berbeda dengan di akhirat sana, satu hari di akhirat mungkin di dunia 1000 tahun. Itu seperti itu. Jadi kita di dunia ini sebenarnya hidupnya nggak lama, maka implementasi kita ya harus kepada akhirat, bagaimana kita tetap beribadah kepada Allah, seperti itu. Apalagi kita pemuda-pemuda ya, seringkali begini, menganggap bahwasanya dunia muda ini atau masa muda ini dinikmati sebebas-bebasnya, ataupun lakukan apa yang kamu mau. Nah, itu yang sebenarnya salah. Lakukan yang apa kamu mau, tetapi dalam konteks yang lebih bermanfaat begitu.
bukan malah lebih berfoya-foya, menghabiskan uang ataupun mencoba hal-hal yang jauh dari Allah atau melakukan maksiat. Itu suatu kesalahan terbesar gitu. Sehingga kita masa muda ini bahkan menjadi pertimbangan nanti di yaumil hisab nanti. Usia mudamu ini akan digunakan untuk apa? Allah akan mempertanggungjawabkan itu, akan menanyakan hal tersebut dan kita wajib mempertanggungjawabkan. Dan bahkan usia muda ini juga menjadi tiket bahwasanya kita menjadi 7 naungan yang lolos dari ini hisab, yaumil hisab itu. Jadi kita lolos pada masa pengumpulan itu menjadi tiket tersendiri dan kita insya Allah langsung bisa mendapatkan jalur khusus untuk menuju surganya Allah. Kalau kita termasuk ke dalam pemuda-pemuda yang istiqomah dan juga selalu berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti itu, Mbak. Ya, baik Mas, terima kasih. Semoga kita semua menjadi pemuda-pemudi yang bisa istiqomah dalam beribadah ini. Tadi kan Mas Ari menyebutkan kewajibannya semua ya. Untuk haknya sendiri itu bagaimana, Mas? Untuk hak kita sebagai manusia. Nah, hak kita sebagai manusia yang telah diciptakan dan hidup di dunia ini, kalau dalam hak ini ya pertama memang tetap beribadah kepada Allah. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga tahu bahwasanya kita ini makhluk sosial. Sehingga makhluk yang bukan saja yang tidak bisa mengandalkan diri sendiri, harus selalu mengandalkan orang lain dalam kehidupan dan juga keseharian kita. Sehingga ada 2 hubungan yang harus kita lakukan di dunia ini. Yang pertama hablum minallah dan juga hablum minannas. Misalnya kita memiliki hubungan baik dengan Allah, tetapi dengan hubungan sesama manusia ini kita kurang baik. Nah, itu juga akan menjadi suatu masalah tersendiri yang nanti harus kita pertanggungjawabkan. Misalnya seperti ini, dia ya ahli ibadah, sering menjaga sholat 5 waktunya, namun sholatnya itu hanya diperuntukkan agar dinilai oleh orang lain, kemudian sering mengfitnah orang lain. Nah, maka ibadahnya itu sia-sia seperti itu. Karena dosa sesama manusia itu walaupun kita telah bertobat kepada Allah, tetapi kalau kita masih memiliki dosa antar sesama manusia, maka Allah tidak bisa mengampuni dosa tersebut. Ya, yang bisanya kita harus menemui orang yang telah kita zolimi tersebut dan kita minta maaf kepada mereka. Tapi kalau dosa kepada Allah, sebesar apapun dosa kita, insya Allah Maha Pengampun, seperti itu. Berbeda dengan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia ya walaupun kita berbuat baik kepada berbuat baik kepada Allah, tetapi dalam hubungan kepada manusia juga harus diperhatikan seperti itu. Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain atau menghina orang lain sehingga dosa itu tetap menjadi tanggung jawab kita di akhirat kelak, seperti itu. Nah, cara terbaiknya ya kita menjaga hubungan yang baik antar sesama manusia. Misalnya kita telah terlanjur berbuat salah kepada manusia, ya tetap kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Tidak bisa kita hanya berdoa dan meminta maaf seperti itu. Saya izin ini dulu ya, ngecas bentar. Oke, saya kembalikan ke Mbak. Oke, baik Mas. Terima kasih. Dan untuk pembahasan selanjutnya, kalau untuk hak manusia sebagai khalifah itu bagaimana, Mas? Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seperti yang tadi saya jelaskan, tujuan manusia itu pertama beribadah kepada Allah.
kemudian yang kedua menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Nah, ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua umat manusia. Karena bentuk implementasi khalifah itu ya bisa kita laksanakan sehari-hari seperti itu. Bukan hanya khalifah di antara manusia-manusia yang lain, tetapi juga menjadi khalifah bagi diri kita sendiri. Kita membangun kita membuat diri kita ini menjadi lebih bermanfaat kepada orang lain dan juga bermanfaat kepada lingkungan sekitar kita dan juga alam ini. Kita menjadi berperan penting dalam penghidupan manusia dan juga keberlangsungan hidup di muka bumi. Nah, di dunia ini kalau kita bayangkan tidak ada manusia, maka dunia ini serasa hampa. Allah menciptakan manusia itu memang semuanya ada tujuannya. Dunia inilah tempat manusia untuk dia hidup dan juga mencari amal atau bekal untuk hari di akhirat kelak seperti itu. Dia menjadi pemimpin, berarti dia juga memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin orang lain dan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah, jadi kita dari lahir itu sudah memegang amanat itu, amanat menjadi pemimpin dan juga beribadah kepada Allah. Implementasi kita tetap beribadah kepada Allah dan juga menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin. Dia menjadi pemimpin yang misalnya dia diberikan amanah menjadi pemimpin, maka apa yang dipimpinnya itu juga harus benar-benar amanah dan juga jujur dalam kepemimpinannya. Nah, padahal walaupun kita bukan menjadi seorang pemimpin atau misalnya menjadi pemimpin seperti bupati, presiden dan lain sebagainya, tetapi dalam keseharian kita itu juga termasuk ke dalam kepemimpinan karena sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, bahwasanya Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Sehingga kita berperan penting untuk menjaga dunia ini, menjaga bumi ini agar keberlangsungan hidup manusia tetap stabil gitu. Agar kedepannya anak cucu kita tetap merasakan bagaimana alam ini yang terus dijaga, kemudian juga amanat kita sebagai umat Nabi Muhammad dan juga tauhid itu yang penting agar terus sampai akhirat, sampai datangnya kiamat, umat manusia nih harus mampu, khususnya yang beriman, harus mampu menjaga keimanannya untuk tetap beriman kepada Allah. Itulah pentingnya kita menjadi pemimpin. Tanggung jawab itu yang harus kita jaga agar kedepannya umat manusia ini tetap menjaga kelestarian dan juga kehidupan yang ada di dunia dan juga menjaga tauhid itu agar tetap terus tersebar ke seluruh penjuru alam. Seperti itu. Oke, baik Mas. Terima kasih. Pasti kan setiap manusia kan beda ya cara pikir tentang kekhalifahan. Terus untuk saat ini, menurut Mas Ari sendiri, apakah bisa manusia saat ini bisa menjadi khalifah yang beramanah gitu? Mana menurut Mas Ari? Kalau khalifah yang beramanah, kalau kita menjadi orang yang beriman, insya Allah hal tersebut mampu terrealisasi. Tetapi saat diri kita nih bukan termasuk ke dalam orang-orang yang beriman, maka pengingkaran terhadap tanggung jawabnya itu sangat rentan terjadi. Nah, itu yang menjadi tugas kita bersama agar terus mendakwahkan ajaran agama Allah ini kepada seluruh manusia. Nah, makanya penting dari itu bahwasanya pemimpin di antara kita kalau bisa harus merupakan pemimpin dari umat Nabi Muhammad SAW, bukan dari golongan-golongan lain, bukan dari dalam tanda kutip ya agama lain lah, tetapi kalau bisa harus seorang muslim lah yang menjadi pemimpin di antara kita agar amanat dan juga kejujurannya itu mampu dijaga sehingga dalam kepemimpinannya itu bisa benar-benar menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat ataupun seluruh kalangan yang dipimpinnya, karena menjadi tugas seorang pemimpin itu begitu besar ya, karena dia sudah menjadi pemimpin di dalam keluarganya maupun menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, kemudian ditambah lagi jabatannya sebagai seorang pemimpin, maka hal tersebut triple pemimpin seperti itu. Nah, itu merupakan tidak sembarang orang bisa menjadi seorang pemimpin bagi seluruh umat. Nah, itu menjadi tugas besar dan juga menjadi tanggung jawab besar bagi pemimpin yang
yang sedang diamanai sebagai seorang pemimpin. Dan juga tugas kita sendiri, bagaimana kita harus mampu memilih pemimpin dengan bijak, dengan benar, dan juga tolak ukurnya kembali lagi kepada keimanannya seperti apa kepada Allah. Jangan sampai kita mencari pemimpin yang zolim, ya, pemimpin-pemimpin yang kafir, pemimpin-pemimpin yang tidak beriman kepada Allah. Maka itu nanti resikonya kembali kepada kita. Karena kita salah memilih pemimpin, maka hal-hal yang tidak kita inginkan pun bisa saja terjadi. Misalnya tidak bertanggung jawab, tidak amanah, ataupun tidak jujur. Sehingga tugas kita yang kalau bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, dan juga pemimpin yang jujur seperti itu. Atau bahkan salah satu dari kita bisa ataupun maju sebagai seorang pemimpin, atau memang menjadi calon-calon pemimpin bangsa seperti itu. Agar kestabilan umat Islam ini terus terjaga dan juga terus bersyiar dan juga mendakwahkan Islam itu agar menjadi agama rahmatan lil alamin seperti itu. Amin. Oke, terima kasih Mas. Ilmu semua. Oh. Untuk selanjutnya nih, tadi kan Khalifah udah menjadi hamba yang taat juga udah tujuan manusia. Ya, untuk tujuannya selanjutnya itu kan manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi. Menurut Mas Ari sendiri, apa sih memakmurkan bumi itu artinya itu apa menurut Mas Ari? Apakah menjaga bumi? Apakah dengan hal-hal positif seperti itu? Mas? Ya benar. Jadi khalifah yang salah satu tugas khalifah di muka bumi yaitu menjaga kestabilan buminya agar terus lestari gitu, hingga manusia itu terus bisa berkembang dan juga terus memiliki keturunannya itu dengan menikmati ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Sehingga kita harus penting untuk menjaga kelestariannya. Hal sepele saja mungkin menjaga agar tidak membuang sampah sembarangan, itu apalagi sampah plastiknya. Kalau kita tahu sampah plastik itu kan terurai berapa ribu tahun, 3.000 ya. Nah itu kan menjadi tugas tersendiri juga, bahwasanya kita lihat keadaan dunia saat ini itu sudah bisa dikatakan mengerikan juga gitu. Banjir di mana-mana, kemudian banyaknya bencana, apalagi kita juga sudah masuk ke penghujung zaman, tanda-tandanya sudah terlihat begitu nyata. Banyak kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Nah, inilah menjadi tugas-tugas kita sebagai orang yang beriman untuk bisa terus istiqomah untuk menjaga bumi ini, kestabilannya juga dijaga agar lebih baik lagi gitu, baik dalam ketaatan kepada Allah dan juga dalam hubungan sosial kita gitu. Ketaatan kepada Allah, misalnya kita terus istiqomah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian dalam sisi sosial juga kita menjaga kestabilan bumi ini ya, dan terus menjaga atau merawatnya. Jangan kita menjadi manusia yang malah merugikan atau bahkan merusak bumi ini tanpa memikir panjang. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah itu malaikat meragukan penciptaan manusia, bahwasanya manusia itu nanti diciptakan hanya untuk pertumpahan darah saja atau bahkan menjadi penghancur di dunia itu. Tapi Allah Maha tahu tujuan Allah itu hanya Allah yang mengetahui. Maka malaikat pun tidak memiliki akal atau pemikiran yang setinggi itu gitu. Tetapi kalau memang realistis yang dilihat yang dibayangkan oleh malaikat seperti itu, bahkan terjadi pertumpahan darah, dan memang buktinya banyak juga manusia yang seperti itu, bahkan sesama keluarganya pun saling bertumpah darah. Tetapi kita lihat di sisi lain bahwasanya masih terdapat juga manusia-manusia yang benar-benar amanah terhadap tanggung jawab yang diembannya, seperti tetap melaksanakan perintah Allah secara baik dan tetap menjaga semua kewajiban-kewajiban, misalnya sholat 5 waktu terus dijaga dan juga menjauhi dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian dia mampu menjaga kestabilan kehidupan di dunia ini. Jangan sampai menjadi permasalahan tersendiri, misalnya kita merusak atau menebang pohon, itu secara tidak langsung pun kita telah ikut serta dalam upaya untuk tidak meneruskan generasi-generasi ke depannya gitu. Karena pohon itu juga merupakan kehidupan kita di dunia. Tanpa adanya pohon maka
oksigen itu pun akan semakin menipis gitu. Bahkan secara tidak langsung kita tuh bergantung bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan juga seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Seperti itu. Oke, baik Mas. Terima kasih atas ilmunya yang dan tadi itu pertanyaan saya yang terakhir ya Mas. Untuk selanjutnya mungkin ada pesan dari Mas Ari untuk pemuda-pemudi di zaman sekarang agar jadi pemuda yang beriman, apakah jadi khalifah yang lebih bertanggung jawab? Bagaimana Mas? Silahkan. Melihat keadaan pemuda saat ini memang sulit untuk bisa menemukan pemuda-pemuda yang istiqomah, pemuda-pemuda yang taat beribadah kepada Allah itu. Sehingga tugas kita ini sebagai pemimpin salah satunya ya, yang tetap istiqomah itu kalau bisa terus menjalankan, terus istiqomah hingga akhir hayatnya nanti, dan juga menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita menunjukkan keimanan kita ini dengan perbuatan-perbuatan dan juga akhlak yang kita tunjukkan dalam keseharian kita gitu, agar memotivasi teman-teman yang lain agar mereka juga mau ikut bersama kita bergandengan tangan untuk kembali ke jalan yang lurus gitu. Karena memang usia muda ini usia yang masih semangat-semangatnya untuk melakukan segala hal, semua perbuatan itu rasa ingin tahunya itu tinggi, sehingga mereka dari asalnya mencoba-coba sehingga nanti bisa ketagihan dengan hal-hal yang negatif. Nah, ini yang menjadi tugas tersebut pemuda-pemuda di era seperti saat ini gitu. Kalau bisa kita membuat suatu komunitas atau himpunan yang menghimpun pemuda-pemuda yang istiqomah agar keimanannya tetap terjaga dan juga lingkungannya tetap berada kepada lingkungan yang baik. Misalnya orang yang rajin sholat, saat dia kumpul dengan orang yang tidak pernah sholat, maka secara tidak langsung saat azan itu berkumandang dia ingin ke masjid pun dia merasa canggung gitu. Diajak juga ya susah. Akhirnya lama kelamaan dia pun ikut dalam golongan-golongan orang yang tidak sholat tadi. Tapi berbeda saat kita yang tidak sholat, masih malas sholat ini bergaul dengan orang-orang yang sering ke masjid. Maka sebelum azan berkumandang pun secara tidak langsung kita diajak. Nah, kita untuk menolak juga berat gitu, karena tidak berada di teman-teman yang komunitas yang bagus, yang baik, yang mana selalu mengingatkan kepada hal-hal yang baik, maka kita pun secara tidak langsung mengikuti perintah dari teman-teman tersebut. Makanya kalau mempunyai teman yang baik itu yang selalu mengingatkan kepada jalan yang benar tuh kadang menjadi suatu kejengkelan bagi orang-orang yang merasa malas gitu, bawel ya. Misalnya kemana-mana itu sering ditegur dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Misalnya kita minum sambil berdiri, kemudian ada teman yang negur, jangan minum sambil berdiri, ikuti sunnah Rasul ya, kita minum harus duduk. Nah, kalau dia menjadi pemuda atau insan yang baik, pasti dia akan menerimanya dan mengamalkannya. Tapi beda kalau orang yang keras kepala dan juga menganggap bahwa dirinya benar, maka dia malah hal tersebut bisa menjadi suatu pemicu konflik gitu. Padahal kan mengajak kepada yang baik. Sedangkan kalau orang-orang atau pergaulan yang kurang baik kan seperti diajak bebas gitu ya. Kita misalnya mau merokok malah disuruh untuk merokok, kemudian disuruh untuk minum dan lain sebagainya, diajak kemana-mana. Memang kemaksiatan itu terasa nikmat atau terasa indah di dunia, tapi saat di akhirat nanti semua itu akan merasa beban dan juga kerugian. Kenapa saya saat selama hidup di dunia melakukan hal tersebut gitu. Untuk menjadi pemuda-pemuda yang beriman itu ya di era seperti saat ini cara terbaik ya memang menemukan sesama pemuda yang juga beriman kepada Allah, kemudian menjadikan HP ini sebagai alat alat untuk menimba ilmu gitu. Karena di zaman sekarang ini untuk mencari ilmu itu sangat mudah. Kita nggak usah pergi jauh-jauh mencari guru, tapi bisa menemukan guru itu melalui HP gitu. Kita mulai benar-benar berhijrah dari yang kurang baik menuju yang baik gitu. Walaupun memang awalnya berat, tetapi insya Allah itu menjadi jalan yang diridhoi oleh Allah gitu. Karena ada istilah gini, tiket neraka itu murah,
mahal, tapi banyak yang mengikutinya gitu. Sedangkan tiket surga itu murah, tetapi tidak banyak yang mau menuju ke tiket surga. Misalnya pergi ke misalnya ini minum minuman keras, itu kan bayar mahal ya, belinya juga mahal. Tetapi hanya untuk menikmati hal yang tidak berguna itu kita membayarnya dengan sukarela, bahkan tidak merasa keberatan untuk membeli hal tersebut. Beda dengan misalnya kita bersedekah ataupun pergi ke masjid, itu kan ke masjid kan gratis ya. Itu masih banyak yang nggak mau. Kemudian bersedekah pun misalnya misalnya kita dibandingkan ada uang 100.000. Nah, 100.000 ini kalau kita masukkan ke kotak infak atau kita gunakan untuk belanja kan lebih baik untuk berbelanja gitu ya. Kita beli apa gitu daripada kita masukkan ke kotak infak yang tidak mendapatkan hasilnya apa-apa gitu. Padahal secara tidak langsung Allah sedang berusaha mengganti 100.000 itu dengan dengan amalan yang begitu besar gitu. Tapi kan kita nggak melihat semua itu. Suatu saat akan menjadi suatu penyesalan tersendiri saat kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Seperti itu. Baik, Mas. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Arya memberikan pemaparan materi ilmunya ilmu bermanfaat sekali. Semoga kita semua bisa mengamalkan semuanya. Amin. Mungkin ada closing statement dari Mas Ari sendiri. Berarti ini langsung tutup gitu, nggak ada bicara-bicara santai dulu gitu. Ini nanti kalau di podcast 1 jam lebih, Mas. Oh iya benar. Sebenarnya bagus kalau memang offline gitu, sehingga dalam penyampaian materi kan juga lebih enak ya. Gitu. Kalau di Zoom ini rasanya kayak kurang gitu. Oke, kapan-kapan ketemu. Oke, siap Pak. Untuk closing statement-nya ya dari terkait penciptaan manusia ini, kita harus menyadari bahwasanya penciptaan manusia ini tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai kita insecure dengan orang lain karena perbedaan kelebihan yang dimilikinya. Tetapi kita memiliki kelebihan masing-masing yang harus kita kembangkan seperti itu. Jadi kekurangan yang ada pada diri kita ini harus kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan yang telah Allah ciptakan kepada tiap-tiap manusia. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian jangan merasa hidup kita ini hampa, jangan merasa hidup kita ini tidak ada arti atau tidak ada maknanya tersendiri gitu. Padahal sejatinya kehidupan atau penciptaan manusia di muka bumi ini tidak lain tidak bukan tujuannya hanya beribadah kepada Allah. Coba kita benar-benar istiqomah, benar-benar hijrah menjadi yang lebih baik lagi dan mengimplementasikan melakukan suatu perbuatan itu hanya untuk kita niatkan untuk bernilai ibadah, maka rasa yang kita rasakan itu seperti lega gitu. Kita nggak terlalu ini dengan keadaan yang ada atau bicaraan orang lain seperti ini seperti itu, tidak. Tapi kita implementasikan diri ini, kita hidup mati kita ini hanya kepada Allah gitu. Makanya dalam doa iftitah ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, matiku, ibadahku itu hanya kepada Allah gitu. Jangan jadikan misalnya anak-anak muda ini sering terhasut dengan sesuatu yang sedang trending gitu. Misalnya trending suatu topik gitu, maka dia pun berusaha untuk mengikuti trending tersebut agar dia tidak ketinggalan zaman. Bahkan anak-anak muda yang berpenampilan agamis pun dianggap seperti kuno, padahal tidak. Berpakaian yang baik itu ya menutup aurat, juga bagaimana yang sesuai dengan syariat itu sebenarnya penampilan yang begitu baik sesuai dengan yang Allah sebutkan. Tetapi di zaman sekarang tidak. Bahkan kemarin juga ada trending itu fashion Citayam ya, Citayam itu cukup mengikuti ya Mas Ari. ya kan trending juga itu. Nah itu kalau saya lihat miris gitu, di mana anak-anak muda atau bahkan masih di bawah umur ya berfashion seperti itu, bahkan bisa menggambarkan LGBT secara terang-terangan. Itu suatu kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan tanpa ada rasa malu. Itu menjadi suatu tanda-tanda bahwa kita ini sudah berada di akhir zaman, berada di penghujung zaman, sehingga anak-anak muda yang benar-benar beriman itu sudah sangat susah kita temui. Faktanya di masjid-masjid saja.
dalam sholat 5 waktu ya kebanyakan hanya orang-orang yang sudah rentan, sudah tua ya, nggak ada anak-anak muda gitu. Kebanyakan yang muda ini malah tidur sampai tengah malam, kemudian subuhnya dilewatkan begitu saja, bahkan merasa tidak ada dosa. Padahal sholat 5 waktu itu merupakan ibadah yang suatu kewajiban yang dosanya tuh kalau ditinggalkan menjadi dosa besar. Tetapi kita tidak sadar karena menjadi suatu kebiasaan di mana kita nggak pernah sholat 5 waktu, sehingga saat kita meninggalkan pun merasa tidak ada beban, tidak merasa bersalah. Berbeda saat dengan orang yang sudah terbiasa untuk selalu istiqomah. Saat dia tiba-tiba lupa atau dalam perjalanan dia belum menunaikan sholat 5 waktu, maka dia pun merasa gelisah, tidak tenang gitu. Sehingga disinilah pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki keimanan, yang selalu mengingatkan kepada jalan yang benar gitu. Dan itulah pentingnya menjaga pergaulan dan juga lingkungan. Jangan sampai kita mencari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, tetapi berdoa kepada Allah kita termasuk didapatkan dengan orang-orang baik, orang-orang yang mampu mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Ari, terima kasih. Terima kasih, Mas Ari, atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau dari pertanyaan saya kalau ada yang salah untuk Ari. Maafkan ya, Mas, maaf. Langsung saya tutup aja. Maaf kalau saya ada salah kata dan tutur kata. Billahi fisafil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.